Hari ini saya ingin sampaikan mengenai power of love, kuasa dari kasih. Siapa percaya bahwa kasih itu berkuasa? Coba angkat tangan. Ya betul, kasih itu betul-betul berkuasa. Kita akan lihat lebih dulu ayatnya. Mari kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 105 ayat 4. Kita baca dulu bahasa Indonesianya sama-sama. 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bahasa Inggrisnya, look to the Lord and His strength, seek His face always. Jadi ada dua kata di situ, yang pertama adalah kekuatan, power, dan yang kedua adalah face, wajah. Face senantiasa menggambarkan kasih. Jadi kalau kita berkata carilah wajah Tuhan, itu berarti carilah kasih Tuhan. Sedangkan kalau kita berkata carilah Tuhan, itu berarti Tuhan yang penuh kuasa. Jadi saya mau kenalkan bahwa kita punya Tuhan, itu bukan cuma penuh kuasa, tetapi juga kasih. Lebih enak mana? Mendapatkan kuasa, kekuatan, atau mendapatkan kasih? Oh yang benar. Lebih enak mana? Kasih atau kekuatan? Ya dua-duanya. Kalau itu ayat perintahnya kan disuruh mencari kasih dan kekuatan. Dan jangan sampai kita hanya mencari salah satu. Beberapa orang, terutama yang para pemimpin pujian berkata, yang penting itu dekat dengan Tuhan. Merasakan kasih Tuhan. Titik. Tidak peduli dengan pekerjaan tangan Tuhan. Tapi ada satu pihak lain yang mengatakan, yang penting adalah mukjizat. Yang penting adalah kuasa dari Tuhan. Aku pengennya hidupku diberkati, aku pengennya semua masalahku selesai. Aku perlu kuasa dari Tuhan. Benar yang mana? Harusnya dua-duanya ya. Kekuatan perlu, kasih juga perlu. Jadi kalau kita ketemu dengan orang, Bapak Ibu, Saudara semua, dan yang kita lihat dari orang itu apa yang dia cari dari kita. Kalau dia hanya cari pertolongan kita seneng gak sama orang itu? Jadi kalau lagi butuh, deket. Mau utang, deket. Setelah dapat utangan, jauh. Berarti dia ketemu kita hanya mencari apa? Kekuatan, kuasa. Dan kalau ada orang-orang yang model kayak gitu, sekarang saya tanya jujur, pernah gak ketemu orang yang model itu dalam hidupnya Bapak Ibu? Enggak pernah, puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Beberapa orang, bukan di sini sih, di Surabaya. Itu ya. Kalau kita tahu dulunya enggak pernah kenal tapi enggak dekat. Tapi tiba-tiba dekat. Maka langsung ada pertanyaan di dalam pikiran kita. Orang ini ngapain? Biasanya kalau yang seperti itu, yang pertama itu mau menawarkan asuransi biasanya. Biasanya datang, udah lama nggak ini kok tiba-tiba kita tunggu. Kalau nggak asuransi, multi level marketing. Nggak pernah kenal, udah lama nggak ketemu kok tiba-tiba muncul. Yang berikutnya mungkin lagi cari utangan itu ya. Ya kita ketemu kok jadi deket ya, kita nunggu. Kapan dia ngomong. Sampai suatu titik dia ngomong, kalau boleh, lah udah tahu itu. Dan biasanya kalau kita kasih, itu ada satu orang, saya kan dari Magetan. Itu tiba-tiba malam-malam ke Surabaya gitu, ke rumah saya. Istri saya kaget, ini orang dari Magetan kenapa? Terus kemudian cerita, kita mau buka stand di satu tempat. Oke, terus apa berarti setelah mau buka stand berarti kurang. Ya udah bisa ditebak. Kurang, bisa enggak pinjam? Kita kasih. Kita kan ada firman Tuhan ngomong kalau bisa kasih kan. Kita berikan. Dan sampai sekarang setelah diberikan itu gak balik Bapak Ibu. Karena waktu kita ke Magetan, ketemu kita agak jauh, dia udah lari. Udah tahu lah model-model yang kayak seperti itu udah tahu. Dan itu sudah terjadi kurang lebih 10 tahun. Sampai kapan kita nggak tahu. Itu model-model orang yang hanya cari kekuatan. Coba tanya kanan kirimu, kepada Tuhan kita butuh yang mana?
Kekuatannya atau kasihnya atau dua-duanya? Coba tanya. Saya nggak butuh semua. Terkutuklah kau. Nggak butuh dua. Berarti apa? Berarti kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, hari ini tadi hanya pengantar. Saya ingin bahwa kita ini memiliki kasih, tapi kasih itu harus juga diwujudkan dalam bentuk kuasa. Amin. Dan nanti ketika saya bicara, kita harus lihat dua sisi. Yang pertama yang kita terima dari Tuhan, yang kedua yang kita berikan kepada orang lain. Temanya bulan ini adalah Love that changed the world. Artinya adalah kasih yang berkuasa, bisa mengubah dunia. Jangan mikir dunia yang besar-besar Bapak Ibu. Dunia kita itu adalah orang-orang yang di sekitar kita. Lah itu adalah dunia kita. Untuk itu saya akan ambil dari Lukas 15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Kok ngomong ini lagi? Kemarin kan udah kelihatannya. Itu dari sisi anak kan. Hari ini saya mau bicara dari sisi Bapak. Oke, siap? Yuk kita lihat yang pertama. Yang pertama, kalau kita mengasihi, kok enggak ada fotonya, kok enggak ada gambarnya, itu tanda cepet-cepet gitu ya. Tadi pagi belum sempat cari gambar, udah harus berangkat. Jadi ya sudah, nggak apa-apa kan, maafkan saya ya. Yang itu gambarnya ya cuma putih seperti itu tanda bahwa kurang persiapan. Kalau saya mau ingatkan, kalau namanya kasih, itu pasti ada yang namanya giving, memberi. Orang berkata kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Dan Tuhan mengasihi kita, oleh karena itu pasti Tuhan itu tidak mungkin lepas dari yang namanya memberi. Ayat ini mengatakan Bapak Ibu di Lukas 15 ayat 12, the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. Berikan bagian dari warisan. Dan Tuhan, Bapak itu adalah memberi. Saya mau ingatkan bahwa memberi itu bisa jadi sangat berbahaya. Memberi bisa jadi sangat berbahaya. Kalau kita lihat ceritanya itu setelah diberi sesuatu, hidupnya tambah baik atau tambah buruk? Tambah hancur. Jadi ketika kita mau memberi, Tuhan ketika mau memberikan sesuatu pada kita, dia berpikir terlebih dulu. Ini bisa hancur atau tidak? Tapi kenapa kok dia tetap memberi? Nanti saya akan cerita seperti apa. Tapi untuk kita sendiri kita harus memilih. Ada beberapa hal yang kita tidak boleh beri. Salah satu yang tidak boleh kita beri itu adalah kalau ada orang minta-minta di pinggir jalan. Tidak boleh memberi itu. Terutama di Indonesia. Di sini saya lihat juga sudah mulai ada itu. Butuh makan. No. Kita nggak boleh beri seperti itu. Itu namanya bukan kasih. Bukan. Itu menghancurkan, berbahaya. Jadi kita harus yang kalau di Indonesia, kalau ada orang minta di pinggir jalan, kita ngomong kita nggak akan beri. Kenapa? Itu akan ada mafia. Dan ketika mereka, kita lihat ya, hasilnya itu yang bosnya yang mempekerjakan mereka, itu bisa dapat sekitar 40 juta tiap hari katanya. Jadi apa? Menguji, memanfaatkan belas kasihan kita. Oleh karena itu kalau kita kasihan. Padahal ketika kita kasih yang mendapatkan bukan anak-anak itu, tetapi adalah pekerjanya. Jadi waktu itu kita lihat kita senantiasa sediakan roti atau mie instan. Jadi yang kita kasih adalah makanan, susu kita kasih. Dan supaya dia bisa menikmati. Jadi memberi ini juga bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Engkau pikir engkau bisa menolong saudaramu, teman-temanmu dengan engkau memberikan bantuan? No, nggak bisa. Bahkan ketika engkau beri bantuan, saudaramu bisa tambah buruk. Engkau pikir ketika engkau berikan uang, langsung dia jadi hidupnya lebih baik? Hari ini kita belajar, anak itu setelah diberi uang dan jumlahnya enggak main-main besarnya, itu bukannya tambah baik, tapi malah tambah buruk. Sampai akhirnya apa? Awalnya dia hidupnya baik-baik aja sampai dia harus makan makanan babi. Gara-gara mendapat berkat. Masih tetap mau berkat?
Sungguh, kalau hidupnya tambah buruk gimana? Kita harus betul-betul hati-hati Bapak Ibu. Dan Tuhan pun tahu bahwa kalau Dia memberikan kepada kita, kalau kita nggak diberi, kita tetap mengucap syukur. Berarti apa? Berarti saatnya belum tiba. Jangan pernah ngomong bahwa Tuhan itu nggak baik. Kalau malah hidup kita jadi tidak baik kalau kita mendapatkan yang menurut kita pantas untuk kita dapatkan. Jadi hari ini kita mau belajar hal yang seperti itu. Memberi harus hati-hati. Tapi kenapa Dia tetap memberi? Karena Bapak itu tahu bahwa hasilnya pasti baik. Dan Dia cuma mikir, cuma sepertiga harta. Kan anak nomor 2 kan mendapat sepertiga kan. Kalau harta kita ada 100 juta, dan anak kita ada satu yang nakal, untuk membuat dia bertobat, keluarkan uang 30 juta itu oke apa enggak? Oke, asalkan anaknya baik. Dan Bapak tahu ketika dia memberi itu tujuannya pasti baik. Kalau kita tidak bisa memastikan bahwa tujuannya baik, ya Bapak Ibu, mending ditahan dulu. Saya belajar seperti ini tuh ketika saya diajari seorang hamba Tuhan. Waktu masih awal-awal pertobatan saya, waduh kita maunya memberi itu luar biasa. Ada gereja yang minta ke kita untuk pembelian apa gitu, kita kasih. Tanpa melihat apa-apa Bapak Ibu. Tapi tahu enggak ketika dikasih untuk apa? Untuk hal-hal yang enggak benar. Ada temannya istri saya, itu minta dibayari sekolah. Nah istri saya itu, kamu dulu itu pernah senang sama dia ya dulu ya? Oh enggak ya. Aduh kok jadi personal gitu ya. Enggak, ceritanya ada teman itu minta kita tahu ya, dia seumuran dengan istri saya, oke kita bayari uang sekolahnya. Problemnya itu kita bodoh waktu itu. Kita ya kasih uang. Kita baru kaget setelah beberapa tahun. Ternyata uangnya tidak dipakai untuk sekolah. Digunakan untuk apa? Nyicil motor. Kita ngomong. Dan hidupnya sampai sekarang ya begitu-begitu aja. Orang kadang-kadang tidak bisa selesai hanya dengan diberikan sesuatu. Harus diproses. Dan Bapak yang baik itu membiarkan proses. Prosesnya harus apa? Sampai makan makanan babi. Jadi beberapa orang di antara tempat ini yang berkata, kelihatannya hidupku kok gak selesai-selesai. Itu malah kasihnya Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Engkau dibuat itu sampai tunggu waktunya tepat. Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan kita kalau yang seperti itu. Oleh karena itu kalau belum dapat apa-apa malah mengucap syukur. Mungkin belum tiba waktunya. Saya beri contoh aja Bapak Ibu. Kalau hari ini kita dapat gedung besar misalkan, berkat gedung besar. What happened? Gedung besar kapasitas 10.000 orang. Buat apa? Iya, bisnis apa Pak? Ayo kita bicara sekarang cepat. Bisnis apa? Sewain tempat, nyewa kemana? Marketingnya siapa, terus kemudian apa yang harus dilakukan? Bayar. Pastor ini gampang nunjuk orang aja gitu kan. Kadang-kadang tanpa sadar kita pikir itu oke, tapi biaya-biaya yang di belakangnya itu tidak pernah kita pikirkan. Oleh karena itu ada kalanya yang paling baik itu adalah menikmati yang sudah kita miliki saat ini. Amin. Saya senantiasa ingin memberi kepada setiap orang. Tapi hari ini saya lebih belajar kalau kita memberi harus memastikan. Itu tadi kan contoh yang buruk kan, tapi ada contoh yang baik. Tiba-tiba ada kita ketemu orang baru, dia nggak minta, tapi ada dorongan beri uang. Oh ya, gak bawa uang, ngambil dari ATM, kita kasih ke dia. Lega kan rasanya? Kan memberi itu membawa kelegaan. Yang setuju katakan amin. Sungguh kalau kita disuruh memberi itu, setelah memberi itu rasanya lega. Nah kita juga setelah memberi merasa lega dan kita pikir udah selesai. Beberapa waktu kemudian baru orangnya tahu, cerita. Pak tahu nggak itu? Waktu Bapak memberi, itu adalah saat hari itu saya berdoa.
Kalau sampai hari ini saya tidak dapat uang untuk membayar uang sekolah anak saya akan murtad, tidak ikut Tuhan lagi. Dan saya kaget ketika ketemu itu kok tiba-tiba diberi. Saya percaya itu bahwa Tuhan itu ada. Kalau dengar kata-kata kayak gitu, saya ngomong, oh ya, kalau saya nggak mau waktu itu gimana? Nggak mau? Ya, mungkin ada orang lain. Tapi kalau nggak ada, ya dia akan ngomong, Tuhan akan suatu saat ketika ketemu kita akan ngomong, kamu dulu ingat nggak tanggal itu? Kamu pikir setelah kamu nggak memberi, kamu bisa tertawa-tertawa? Itu tahu nggak ada orang berdoa, lagi butuh sesuatu dan saya suruh kamu nggak memberi. Dan dikatakan bahwa memberi yang seperti itu bisa mengubah hidupnya. Dia jadi betul-betul percaya Tuhan. Cari pemberian-pemberian yang model seperti itu. Dan engkau akan bisa mengubah hidup banyak orang. Ingat, Tuhan memberikan kepada kita dan kita memberikan juga kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua kasih itu senantiasa ada compassion, belas kasihan. Saya bacakan di Lukas 15 ayat 20, itu terjadi ketika anak itu sudah kembali pulang. But while he was still a long way off, cukup dari situ, ketika dilihat dari jauh. Beberapa penafsiran mengatakan, sejak anaknya pergi, bapak itu senantiasa melihat jalan. Untuk apa? Dia tahu anaknya akan pulang. Kapan? Gak tahu. Tapi pasti akan pulang. Dan dia senantiasa mengamat-ngamati itu. Bahkan kalau kita buat dramatisir, ketika jalannya yang pulang itu sudah mulai tertutup pohon-pohonan, dia segera perintahkan orang-orang untuk memangkas semua daun itu. Supaya apa? Supaya matanya itu bisa lihat kalau anaknya itu segera datang. Itu adalah Bapa kita. Tidak ada judgment. Ketika anaknya pulang, apa yang dikatakan? Tidak ngomong apa-apa, cuma diapakan? Dipeluk, nanti kita lihat. Kalau kita maunya apa? Ketika anak itu sudah datang lari, kita ngomong apa? Kan sudah tak beritahu kan? I told you so. Kamu enggak percaya, ya sudah. Ayo rasanya enak apa tidak? Enggak enak kan? Ya udah, oleh karena itu kamu menurutlah seperti apa yang saya katakan. Kita ngomong gitu enggak seringkali? Kita itu pengen mengambil kesimpulan dan pengen mengkhotbahi seringkali. Padahal ada kalanya orang itu sudah tahu salahnya di mana loh. Saya cuma mau tanya, orang yang sudah sampai betul-betul makan makanan babi itu tahu nggak kalau dia bersalah? Nggak usah diomongin kamu salah itu, dia sudah tahu salah apa enggak? Sudah. Oleh karena itu nggak usah ditambahin, kamu salah, dia akan ngomong sudah ngerti dari dulu. Jadi salah satu kata yang mungkin kita nggak usah terlalu sering omongkan ke orang itu bahwa kamu salah itu nggak usah. Dia sudah nikmati enaknya dalam tanda petik pengalaman yang seperti itu. Oleh karena itu kita terima saja. Ada nggak orang-orang di sini yang sudah jatuh? Datangi, terima. Nggak usah diomongin, kamu salah. Nggak usah dulu. Terima dulu. Karena beberapa orang itu butuhnya coba diberi belas kasihan. Bukan diomongin. Anak-anak, ini saya mau tanya ke Gilang aja. Kamu seneng enggak kalau diomongin bolak-balik terlalu sering diomongin papamu atau mamamu? Alah, udah besar. Kalau kecil mungkin enggak apa-apa ya. Kalau udah besar diomongin, sudah tahu. Jadi menurut saya yang kita butuhkan itu sekarang adalah belas kasihan. Setuju enggak bahwa Tuhan mengasihani kita? Dia mengasihani ketika kita masih berdosa. Bisa enggak kita mengasihi orang berdosa? Orang yang kelihatannya salah, harus berusaha. Itu adalah kasih yang mengubah dunia. Kalau Tuhan menunggu kita baik baru mendapatkan kasih,
kita tidak akan pernah bisa bertobat. Oleh karena itu kalau kita menunggu orang itu harus bertobat dulu baru kita kasihi, orang itu juga tidak akan pernah bertobat. Oleh karena itu coba berikan belas kasihan kepada orang-orang. Hidupnya akan berbeda. Dan saya cuma mau katakan aja, orang yang tidak bertobat, itu bahasa kerennya adalah bencekno luar biasa. Dan itu adalah tantangan kita untuk tetap mengasihi. Coba ya, 3. Waktunya kok cepet ya? Apa memang tadi karena mulainya agak telat ya kita ya? Yang ketiga, 5 kok cuman, sudah 3 kan sudah separuh kan. Pertama tadi apa? Giving. Yang kedua, compassion. Yang ketiga adalah acceptance. Lukas 15 ayat 20 bagian berikutnya dikatakan, he ran to his son, threw his arm around him and kissed him. Jadi yang tadi itu setelah belas kasihan itu kita terima apa adanya. Kita tadi udah bahas ya, sekarang yang keempat aja. Yang keempat, sebelum yang keempat harus masuk satu pintu. Namanya door of sincerity. Pintu ketulusan. Coba kita lihat, baca yuk Lukas 15 ayat 21. 1, 2, 3. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Ketulusan berkata, aku sudah salah, tidak layak. Sebelum ngomong seperti itu, tidak akan bisa masuk ke fase berikutnya. Fasenya apa? Diberi, yes. Fasenya apa? Dapat belas kasihan, yes. Fasenya apa? Diterima, yes. Tapi tidak akan masuk fase berikutnya. Sampai segitu terus saja. Diberi belas kasihan, diterima. Balik lagi, diberi belas kasihan, diterima. Balik lagi, diberi belas kasihan, diterima. Muter seperti itu enggak selesai-selesai. Sampai orang itu berkata, yes, saya sudah salah. Setelah itu baru kita akan masuk fase yang keempat. Fase yang keempat, restitution. Saya nggak mau pakai istilah restoration, saya lebih suka pakai istilah restitution. Definisinya apa itu restitution? Baca, 1, 2, 3. The restoration of something lost or stolen to its proper owner. Itu namanya restitusi. Jadi kalau restorasi itu hanya pemulihan. Tapi kalau restitusi itu dipulihkan sampai kembali lagi seperti semula. Dan kita lihat ceritanya, akan ada yang namanya restitution terjadi di dalam hidup setiap kita. Siswan, restitusi akan terjadi, bahkan lebih luar biasa lagi. Apa yang direstitusi? Kita lihat ya. Sebelumnya saya baca dulu, jangan cepat dulu. Itu ayatnya ada. Ayat yang ke-22, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. But the father said to his servant. Stop. Maunya apa? Quick. Katakan bersama saya, cepat. 1, 2, 3. Quick. 1, 2, 3. Quick. Jadi restoration itu maunya cepat. Dan yang minta cepat itu bukan kita. Yang minta cepat itu siapa? Bapak. Jadi yang tadi dikatakan anaknya udah nggak berani lagi ngomong soal cepat-cepat, udah nggak berani. Dia aja bahkan datang, dia berkata bahwa saya sudah tidak layak. Tapi kalau dalam posisi seperti itu, malah bapaknya berkata cepat. Jadi restitusi itu akan terjadi dengan sangat cepat. Uang kita yang sudah hilang beberapa tahun yang lalu karena beberapa kesalahan, itu kalau Tuhan berkata akan balik, itu akan balik. Dulu kekayaan kita udah banyak banget dan habis semua. Kalau Tuhan berkata balik, akan balik. Itu restitusi. Asalkan apa? Masuk ke door of sincerity. Ketulusan. Ada 3 yang akan dibagi. Belum selesai. Jangan cepat-cepat. Itu kan baru itu. Ada 3 yang akan diberikan. Yang pertama apa? Bring the best robe. Yang pertama. Yang kedua, put a ring. Yang kedua, yang ketiga adalah sandal.
Jadi ada 3 yang langsung akan dibawakan oleh Bapak. Best robe, itu udah nggak punya robe lagi, habis. Yang kedua, dia sudah nggak ada ring. Kenapa nggak ada ring? Ringnya udah dijual. Dan yang ketiga, dia udah nggak pakai sandal, karena pada waktu itu yang sandal hanya untuk golongan pemilik, bukan karyawan. Karyawan tidak boleh pakai sandal, hanya harus pakai kaki biasa. Jadi dia pasti pakai kaki tanpa apapun. Jadi itu yang dipakaikan. Lah, apa artinya itu? Lah, ini baru Gilang. Baru. Kalau kita bicara mengenai robe, itu adalah restitution of honor or dignity. Rasa kita, malu kita, itu akan dikembalikan lagi seperti semula. Rasa pernah dihina, siswan jangan takut, meskipun pernah masuk penjara, dikembalikan lebih luar biasa. Itu restitusi. Jadi nama baiknya akan dikembalikan. Jadi orang yang dalam kondisi sekarang punya nama buruk sekalipun, itu akan dikembalikan. Dan ingat enggak, dignity itu salah satu yang paling dibutuhkan manusia. Rasa bermartabat. Dia berkata, aku sudah enggak layak. Tuhan berkata, no, jangan malu seperti itu. Aku kembalikan. Saya beri best robe yang terbaik. Supaya engkau apa? Supaya engkau kembali lagi seperti sebelum engkau pergi sampai makan makanan babi. Engkau dulunya pakai best robe dan sekarang saya beri best robe kembali. Dipulihkan martabatnya. Kalau kita pernah dipermalukan, ini saatnya untuk mendapat kembali apa yang dulu pernah kita dapatkan. Kalau nama kita itu sudah habis-habisan jelek, Tuhan akan pulihkan kembali. Tapi di sisi lain, kalau menghadapi orang, juga tolong hormati dia. Tidak ada orang yang rendah, semuanya itu ciptaan Tuhan. Kalau dia berdosa sekalipun, tetap pandang dia sebagai anak Tuhan. Cuma lagi tidak mengerti bahwa dia adalah anak Tuhan. Amin. Tolong katakan sebelah kanan kiri, engkau tidak akan dipermalukan. Tahu nggak, Daud pernah dipermalukan? Daud dipermalukan dalam hal apa? Sampai dia takut dan dia pura-pura gila. Dan di satu ayat mengatakan sampai air ludahnya itu menetes-netes. Bayangin loh ya, Daud itu adalah raja. Dan kemudian dia berpura-pura gila. Bayangin aja yang hatinya kayak apa setelah dia berpura-pura gila. Berpura-pura gila, terus kemudian setelah itu dia pulang. Kira-kira dia berpikir apa? Aduh, gila. Yang harus kita lakukan kalau yang seperti itu dia akan ngomong, namaku sudah habis. Tapi kan itu enggak terlalu banyak dibicarakan kan, malah dia dibicarakan sebagai apa? Sebagai dia adalah bapak dari Yesus, anak Daud. Yesus adalah anak Daud. Semua bisa dikembalikan. Namamu akan betul-betul baik. Pak Boy namanya akan luar biasa baik. Ciswan, Gilang, Ruth, Sonya, semua namanya baik. Kalau dalam hal ini namanya kelihatan buruk sekalipun, Tuhan bisa sanggup pulihkan secara luar biasa. Yang kedua apa? Ring. Ring itu adalah otoritas, sonship. Kembali lagi diangkat sebagai anak. Dan yang ketiga adalah sandal. Sandal itu adalah tanda pada kenyamanan dan well-being, bahasa Indonesianya apa ya well-being itu? Kan diselamatkan kenyamanan juga ya. Kesejahteraan. Jadi kalau sudah masuk fase itu, martabat dikembalikan, posisi anak dikembalikan, dan kemudian yang terjadi berikutnya adalah kenyamanan juga akan dikembalikan. Tapi sebelum itu tadi harus masuk pintu apa? Sincerity. Yang kelima, terakhir, Agnes, ayo maju ke depan, kita udah hampir selesai nih. Ya. Yang kelima, itu adalah celebration.
Ayatnya dikatakan, bring the fattened calf and kill it. Jadi simbol, biasanya kalau orang yang tidak terlalu niat pesta, itu yang disembelih bukan lembu yang gemuk. Dicari yang apa? Yang hampir mati. Terus kemudian diapakan? Daripada mati, kita sembelih dulu. Tapi di sini dikatakan bahwa yang disembelih adalah cari yang gemuk. Itu bicara mengenai korban. Jadi kita ikut bersuka cita. Dan mau nggak kita lihat bahwa kalau ada orang bersuka cita, kita ikut bersuka cita? Ada loh Bapak Ibu, beberapa orang, itu kalau ada orang lain bersuka cita, dia malah merasa nggak terima. Saya percaya nggak ada di tempat ini kan. Semua ikut bersuka cita kalau ada orang yang bersuka cita. 5 hal yang harus kita terima, yang kita tahu kita terima dari Tuhan. Yang pertama tadi apa? Giving, banyak hal. Yang kedua, compassion. Yang ketiga, acceptance dari Tuhan. Yang keempat, restitution. Dan yang kelima, celebration. Tapi itu bukan yang cuma kita terima dari Tuhan. Kita juga harus belajar untuk memberikan itu kepada orang lain.